Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali di video minggu ketiga APP kita. Kali ini kita akan mengangkat tema persaudaraan dengan alam ciptaan. Sebetulnya dalam pertemuan-pertemuan ini kita diajak untuk menyadari bahwa manusia yang seringkali berkuasa atas alam, mengeksploitasi alam sekitarnya, berkuasa segala-galanya atas segala yang dia miliki. Kita disadari bahwa kita ini hanyalah seorang ciptaan, bukan sang pencipta. Allah mempercayakan alam ciptaan kepada manusia untuk diolah secara bertanggung jawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, kecintaan kita terhadap alam ciptaan, melestarikan lingkungan hidup tidak bisa langsung sekali jadi. Tetapi harus dididik dari keluarga, ketika kita anak-anak, dan terus secara konsisten kita perjuangkan. Nah, semoga video ketiga ini yang sudah dibuat secara luar biasa menggugah hati, pikiran, dan juga tindakan kita. Apakah kita masih terus-menerus lupa akan status kita sebagai ciptaan? Nanti akibat-akibatnya, konsekuensi-konsekuensinya, alam sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Mari saudara-saudara, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita saksikan video yang ketiga, persaudaraan dengan alam ciptaan. Dekat dengan Borobudur, bagaimana supaya bisa menangkap turis dari Borobudur itu mampir gitu maksudnya, untuk bisa menambah kesejahteraan, pendapatan, kegiatan rakyat saya. Dan saya juga punya keyakinan atau punya istilahnya itu berdoa supaya umur saya itu atau hidup saya itu bermanfaat. Pesan saya, kalau saya sudah tidak ada di dunia lagi supaya itu dari masyarakat melanjutkan bersatunya itu. Nama saya Slamet Tugianto, lahir 4 Maret 1945. Saya jadi kepala desa sejak tahun 1989 sampai 2007. Jadi saya jadi kepala desa 2 periode 18 tahun. Dan akhir dari jabatan saya 2007 saya mendapat penghargaan dari Pak Presiden SBY Kalpataru untuk kelompok perintis lingkungan hidup. Memberikan suatu arahan kepada masyarakat, memberikan pembinaan tapi juga menanam. Jadi merintis kan, karena dulu kan belum ada suatu gerakan.
mulai tahun 1999. Saya mulai desa ini saya ajukan untuk dibina menjadi desa wisata. Dan untuk Kabupaten Magelang yang ada 375 desa, ini ya Candirejo paling dulu itu. Karena dekat dengan Borobudur, bagaimana ya, supaya bisa menangkap turis dari Borobudur itu mampir gitu maksudnya. Untuk bisa menambah ya, kesejahteraan, pendapatan, kegiatan rakyat saya. Jadi gitu. Jadi motivasi saya ya karena dekat dengan Borobudur. Sangat menguntungkan. Lalu masalah pengelolaan desa wisata, karena saya juga senang dengan koperasi, rakyatnya mendukung, maka untuk tata kelola pariwisata desa ini, pengelolaan desa wisata, kita tetapkan berbentuk koperasi. Kita beri nama Koperasi Desa Wisata Candirejo. Bu, aku rapat nang Balai Desa Koperasi. Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Saya sebagai badan pengawas Koperasi Desa Wisata Candirejo. Tugas kewajiban saya di BP, istilahnya badan pengawas disingkat BP. Ini ya, saya memberikan suatu arahan, saran, masukan kepada koperasi dan memberikan suatu seperti pengawasan lah, dalam arti tanda petik pengawasan tidak mencari kesalahan, tapi berikan pengawasan apa-apa yang kurang ini bisa segera dibenahi secara bersama-sama. Misalnya masalah pembaruan atau untuk membuat destinasi atau objek yang baru. Misalnya untuk mempromosikan supaya tamu-tamu banyak yang hadir. Misalnya memberikan masukan tentang mau ikut pameran atau ikut namanya diskusi tingkat nasional dan lain sebagainya. Pondok Setumbu itu saya kan jadi lurah, kan jadi ketua paguyuban lurah sekecamatan Borobudur. Karena di sana potensi, lurah sana kan minta supaya saya bisa cawe-cawe. Lalu saya kan datang ke sana untuk mengumpulkan rakyat dusun Kurahan itu. Saya berikan arahan, lalu saya mengundang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang atau Dinas Koperasi Kabupaten Magelang untuk memberikan arahan, untuk mensupport agar rakyat di sana itu bisa menggali potensi Desa Karangrejo Pondok Setumbu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah rakyat di Karangrejo Pondok Setumbu itu kan sudah bisa kiprah, bisa mengelola dan mendatangkan hasil, sehingga sedikit atau banyak itu bisa menambah pendapatan masyarakat itu.
prinsipnya itu ya pemberdayaan masyarakat. Dan si masyarakat itu sepenuhnya terlibat, baik dalam perencanaan, ya penelitian, ya perencanaan gitu. Lalu dalam pelaksanaan dan juga menikmati hasilnya. Nah, inilah ya arah saya, prinsip saya seperti itu, pemberdayaan masyarakat. Jadi kendalanya masalah itu. Satu, karena pendidikan itu tidak sama. Sehingga kan ada yang sudah mau menerima, ada yang belum, ada yang setengah menerima. Lalu yang kedua itu hambatannya, karena di sini kan kepercayaan agama itu kan tidak hanya satu agama Islam. Ada agama yang seperti kejawan apa ada toh. Jadi masih harus bagaimana menyatukan paham Islam sama paham orang yang masih percaya kepada ya seperti mistik dan lain sebagainya. Ini juga hambatan. Tapi alhamdulillah ini bisa kita bareng berjalan mendukung adanya desa wisata Candrejo. Lalu hambatan yang ketiga ya dari pemerintah yang misalnya harus terus membina terus, nah pembinaannya belum bisa sepenuhnya begitu. Jadi karena dorongan batin ya, jadi dari hati nurani. Jadi karena saya hobinya kan memang seperti berorganisasi gitu loh, kumpul-kumpul sama banyak orang. Lalu kumpul-kumpul itu tidak hanya dalam bahasa Jawa tidak menghasilkan, tapi menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi sebab menurut ajaran dari keyakinan saya, itu orang itu yang lebih bagus, lebih baik kan yang banyak manfaatnya kepada ya orang-orang lain gitu. Itu dasarnya itu. Dan saya juga punya keyakinan atau punya istilahnya itu berdoa supaya umur saya itu ya atau hidup saya itu bermanfaat gitu. Sebetulnya ya cinta tanah air dalam arti sempit ya, karena lokal saja itu. Jadi tanah air tidak seluruh sangat luas, tapi ya perwujudan dari cinta tanah air. Kecuali itu juga melaksanakan atau mengamalkan apa ini merupakan ayat dari Allah, dari ciptaan Tuhan. Ini kan alam ini. Jadi kalau kita bisa membaca dan bagaimana membacanya, ya kita
openi dalam bahasa Jawa, ini mesti bermanfaat. Karena ini ciptaan Tuhan mesti ada tujuan. Pesan saya, kalau saya sudah tidak ada di dunia lagi, ya supaya itu dari masyarakat melanjutkan bersatunya. B-nya itu bersih, indah, ramah, aman. T-nya itu tertib dan usaha. Jadi kalau mau meningkatkan pendapatan ya harus tertib tapi juga usaha. Inilah pesan saya kepada masyarakat Candirejo khususnya. Nah, gimana? Keren kan videonya? Oh, ternyata kita baru sadar, ternyata apapun yang kita lakukan, persahabatan kita, relasi kita dengan alam ciptaan akan sangat menentukan kualitas hidup kita sebagai manusia ciptaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dibanding tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dipanggil oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, bukan untuk merusak alam ciptaan, tetapi paling bertanggung jawab dan paling mungkin untuk menjaga kelestarian alam ini. Jangan dirusak, tapi dijaga. Karena hutan, laut, dan apapun yang kita miliki ini ternyata bukanlah milik kita. Itu semua hanyalah titipan dari anak cucu kita. Mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan alam ciptaan kita. Shalom. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi